kami berharap supaya orang jangan takut untuk divaksin karena insya Allah aman. Dan ini kan tentu sudah melalui satu penelitian, sudah melalui prosedur-prosedur yang sangat ketat. Jadi mari kita segera sukseskan kegiatan vaksinasi ini Nah, dimanapun. kita ingin membuat suasana yang berbeda. Kita out of the box, kita anti mainstream, sehingga bagaimana kalau kemudian vaksinasi itu kita carikan venue yang menarik, venue yang indah, sehingga orang lupa akan jarum suntik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabarnya Bobers dan juga Tribuners? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat, bahagia dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan Bob Talk ini. Senang sekali hari ini Wijil dapat berjumpa kembali bersama dengan Bobers dan juga Tribuners. Tentu saja kita live saat ini dari Sindu Kusuma Edu Park dan tadi juga sudah dibuka oleh Sanggar Tari Menel, yakni dengan latar belakang bumbungkar ya, sangat menarik sekali. Dan tema kita di hari ini adalah vaksinasi di daya tarik wisata. Nantinya Bobers dan juga Tribuners juga bisa menyampaikan pertanyaan ya di kolom chat di media sosial kami di live Instagram Tribun Jogja dan BO Borobudur, kemudian juga di Facebook Tribun Jogja dan juga di live YouTube dari Tribun Jogja Official dan BO Borobudur. Dan juga bagi Anda yang mungkin belum bisa menyaksikan di hari ini karena mungkin ada kegiatan yang lainnya, jangan khawatir karena Anda juga bisa mendengarkan dari Anchor, Spotify dan juga Apple Podcast Tribun Jogja. Nah, karena tema kita sangat menarik sekali ya, mungkin untuk teman-teman yang di Jogja melihat di media sosial ada proses vaksinasi yang dilakukan di daya tarik wisata. Tentunya saya juga tidak sendirian karena saya juga harus ngobrol seru, ngobrol hangat dengan ahlinya nih. Ini adalah yang akan saya perkenalkan pada pemirsa adalah Sri Kandinya dari Badan Otorita Borobudur. Terdepan, garda terdepan, nggak boleh sakit, nggak boleh sedih, nggak boleh susah. Ini harus berjuang mati-matian ini untuk pariwisata. Ada Bu Indah Juanita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wijil. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini di tengah jadwal yang sangat padat sekali ya Bu ya. Tapi alhamdulillah hari ini bisa menyapa Bobers dan juga Tribuners yang ada di rumah. Nah, kalau ada Sri Kandi, ini saya boleh mohon izin, saya juga punya Arjunanya juga dari Jogja ini ya. Ini juga garda terdepan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Saya adalah followers Instagram beliau, saya selalu ikuti ya, karena kegiatan dari beliau ini luar biasa sekali, dari pariwisata dan juga olahraga, ini semua lengkap. Ini Assalamualaikum Pak Singgih Raharjo, beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak. Halo, Waalaikumsalam Mbak Wijil. Pak tadi kesini goes apa enggak nih Pak? Agak susah ya kalau gue pakai kain seperti ini. Iya, di Kamis Pahing ini ya Pak ya. Kamis Pahing, hari istimewa ya. Pakai andong, pakai andong. Pakai andong nih ya. Kayak andong gini Iya ya. betul. Siapa tahu nanti habis ini olahraga berkuda ini ya kayaknya yang akan diminati oleh Pak Singgih ya. Boleh. Iya. Boleh dicoba nih. Boleh betul. Karena memang di situasi pandemi seperti ini kan pariwisata terdampak, tapi kita juga nggak boleh sedih, nggak boleh susah. Salah satunya kan juga dengan olahraga dan juga ngobrol seperti ini ya. Betul. Untuk menjaga imun ya. Betul sekali, untuk menjaga imun, untuk menukar informasi-informasi supaya Bobers dan juga Tribuners tahu nih apa yang sedang kita upayakan dan juga bisa turut serta untuk mendukung program-program yang kita canangkan. Begitu. Nah, Bu Indah, saya ingin bertanya nih pada Bu Indah. Kita sudah hampir 2 tahun Bu Indah, tidak terasa dari yang kita belajar, kemudian kita bisa berdamai ya dengan keadaan seperti ini, tidak patah semangat. PPKM masih diperpanjang Ibu, sampai kita belum tahu bagaimana kapan waktu yang tepat kita bisa bernafas dengan lega. Bagaimana Ibu Indah melihat geliat para pelaku wisata Bu dengan adanya PPKM ini? Monggo Bu Indah. Iya, jadi terima kasih sekali ya ada kesempatan seperti ini kita sebentar ya, ini saya harus memperbaiki masker. Siap Bu. Oke. Soalnya maskernya double ini. Betul. Sekarang kan kemarin perintahnya double ini. Betul. Ini juga kita juga memang patuhi protokol kesehatan juga ya. Ini juga saya double juga ini.
Iya, alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali Mbak Wijil. BOB itu kan merupakan satu satker yang perwakilan dari Kemenparekraf ya. Jadi dari pusat kita ditempatkan di daerah dan daerahnya adalah wilayah Borobudur, di mana wilayah kerja kita di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Melihat geliat yang ada sekarang memang cukup menyedihkan ya. Seperti kalau saya lihat-lihatan sama Pak Singgih ini pasti penuh dengan duka sebetulnya, tetapi kita tetap harus semangat, harus tetap bagaimana caranya menumbuhkan optimisme, kita terus berpikir positif untuk bisa mengajak para pelaku parekraf ini bertahan, paling nggak bisa bertahan. Memang kadang-kadang ini dari asosiasi-asosiasi memang tempat ngeresulonya ke kita ini, tempat ngeresulonya ya, tetapi bagaimanapun kita tetap harus bisa tetap semangat. Apa sih yang mau dilakukan gitu ya? Beberapa yang dilakukan oleh Badan Otorita Borobudur adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Masih ada kemarin-kemarin ini kita melakukan pelatihan di beberapa tempat, itu juga koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata itu juga bilang, Bu, Mbok ini ada gini-gini, ayo kita gerakan ke sana. Jadi sama-sama kita selalu dengan Arjuna ini kita bisa mengikuti beberapa pelatihan di beberapa lokasi yang insya Allah paling tidak bisa untuk memelihara sedikit aja lah destinasi-destinasi itu atau usaha-usaha itu agar bisa tetap bertahan. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi memang saya juga melihat di beberapa postingan Instagram ini Bu Indah dan juga Pak Singgih ini juga kayaknya juga ada berbagai program yang kayaknya berdua juga ya. Iya, karena harus sinergi. Iya, memang harus bersinergi ya, memang ya. Betul. Nah, ini kan kemudian saat ini yang bisa kita lakukan salah satunya adalah percepatan vaksin ya, akselerasi juga. Bagaimana kemudian vaksinasi ini bisa menyebar dengan cepat juga, semuanya juga bisa mendapatkan, karena kalau di Jogja juga masih cukup kecil ya Pak sepertinya ya. Nah ini kalau boleh saya sangat penasaran, karena di media sosial tuh kok kayaknya ngelihat kok enak banget ya vaksinnya, melihat pemandangan yang hijau, melihat tempat wisata juga. Ini mungkin boleh Pak Singgih ceritakan bagaimana ide awalnya kemudian membuat sebuah agenda ada vaksinasi di daya tarik wisata. Ini apakah vaksin wisata atau wisata vaksin gitu, jadi ini jangan sampai wisata vaksin ya Pak. Pak Singgih monggo Pak Singgih. Iya, jadi sebelumnya saya ingin sampaikan Mbak Wijil, jadi edukasi terhadap masyarakat terhadap vaksinasi ini kan beragam ya. Jadi ada yang kemudian terpengaruh oleh konten-konten YouTube yang kemudian menyesatkan sehingga mereka takut ya. Ada yang kemudian vaksin ini dampaknya seperti ini, vaksin ini dampaknya seperti ini. Belum lagi ada masyarakat yang masih trauma terhadap jarum suntik. Yeah. Padahal dia gagah berani gitu ya. Hello Kitty ternyata ya Pak ya. Ternyata nyalinya Hello Kitty gitu ya. Nah, dengan bervariasinya masyarakat tentu Dinas Kesehatan di provinsi maupun kabupaten kota sudah menyediakan layanan kesehatan untuk vaksinasi itu. Baik itu di rumah sakit, di Dinas Kesehatan, di Puskesmas dan sebagainya. Nah tentu kemudian ada rasa kekhawatiran. Aku naik disuntik ning rumah sakit, bayangke rumah sakit itu sudah pening gitu ya rasanya. Nah kita ingin membuat suasana yang berbeda. Kita out of the box, kita anti mainstream, sehingga bagaimana kalau kemudian vaksinasi itu kita carikan venue yang menarik, venue yang indah, sehingga orang lupa akan jarum suntik, orang lupa akan sakitnya kena jarum suntik bawahnya. Dan sekaligus ini untuk menarik perhatian bagi masyarakat yang tadinya trauma terhadap atau masih menunggu besok aja lah gitu ya. Sehingga kita iming-imingi dengan venue yang sangat menarik. Belum lagi ditambah selama ini kan mereka juga tinggal di rumah karena fasilitas destinasi wisata, kepariwisataan yang lain kan tutup. Sehingga mereka kangen juga kan destinasi. Sehingga ini kemudian muncul ide-ide yang kemudian kalau gitu bikin acara vaksinasi di destinasi wisata. Selain ini untuk menarik perhatian masyarakat untuk ikut vaksinasi, sekalian juga untuk refreshing gitu ya. Sehingga sedikit melupakan mak celekitnya jarum suntik itu tadi, sehingga sambil melihat
yang hijau-hijau, Iya. yang indah, yang pantai itu tadi semuanya. Kalau Jadi, bahasa Parisnya terselimurkan ya Pak ya. nah betul, jadi terselimurkan oleh ambient yang betul-betul bisa membawa suasana yang lebih baik. Iya, baik. Nah, kalau tidak salah juga proses vaksinasi di daya tarik wisata itu juga ada kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan juga BOB ya Bu ya. Ada karena ada fotonya, lagi-lagi saya melihat fotonya, data fotonya ada Bu Ina, Pasti dari Instagram ada Pak saya Singgi, nih. betul sekali. Saya juga menunggu apakah akan ada wajah saya di Instagram Pak Singgi gitu. Itu kemudian sudah di daerah mana saja Bu proses vaksinasi yang bersama dengan BOB dari Dinas Pariwisata? Iya, jadi kita ada 2 lokasi ya. Kemarin di Mangunan, itu di Hutan Pinus ya, cantik sekali tempatnya, asik sekali. Dan ada di nanti di Ngelanggeran. Jadi Ngingrong. kemarin Ningrong ya, di Ngingrong. Di Ngingrong. Jadi kita kemarin sudah ada 2 lokasi, itu yang tahap pertama, dan nanti tahap keduanya di tanggal 25. Ayo nanti kita lihat ke sana. Kita ada di sana juga. Jadi itu ada masing-masing 500 vaksin yang disebarkan di sana. Jadi pelaku-pelaku parekraf yang ada di sekitar sana. Memang kita mendekatkan diri juga ke lokasi-lokasi. Memang agak-agak berat juga ya fasilitasi untuk vaksinasi di sudut-sudut areal. Karena biasanya kan kita kumpulin jadi satu di sini karena lebih mudah. Biayanya juga lebih sederhana. Nah, itu di satu tempat. Nah, sekarang kita punya ide seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Singgi. Bagaimana kalau sekaligus untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi destinasi-destinasi tersebut, maka kita taruh di lokasi-lokasi tersebut. Ada orang yang deg-degan mau disuntik, pasti tensinya naik. Nah, gitu, tensinya naik. Rata-rata itu tensinya naik. Jadi waktu pas diukur tensinya naik, nggak bisa disuntik atau disuruh menunggu dulu gitu. Nah, kalau di tempat wisata begitu biasanya sudah rileks. Jadi ketika disuntik itu dia sudah rileks. Jadi ketika menunggu pun dia sudah sebetulnya tenang. Daftarnya juga enak, dilayaninya juga senang, semuanya happy. Kalau pariwisata itu pasti semuanya happy. Betul ya, itu yang sangat kita rindukan ya saat ini ya, yang Betul. kapan ya, tapi kemudian dengan upaya-upaya supaya pariwisata juga geliatnya bangkit kembali, kemudian pandemi ini juga segera berakhir. Berarti kalau sejauh ini ada 2 lokasi. Kalau BOB kan juga wilayahnya juga cakupannya cukup luas ya Bu ya. Berarti berkemungkinan ya Bu ya akan semakin meluas juga proses vaksinasi di daya tarik wisata bersama dengan BOB. Iya, pasti akan ada lagi tempat-tempat yang lain. Nanti insya Allah kita bulan depan ya akan ada lagi, karena ini sekarang sudah mulai banyak sentra-sentra vaksin yang akan dilaksanakan. Jadi kadang-kadang kita juga lagi bingung nih, yang mau divaksin kan juga sudah makin lama makin sedikit, tetapi yang mau bantu untuk memvaksin itu cukup banyak. Jadi seperti antre, yang mau divaksin sudah tinggal sedikit. Tapi itu bagus gejalanya ya. Nah, nanti kita insya Allah akan daftar semua fasilitasi vaksin. Jadi dengan Dinas Kesehatan juga kita bekerja sama dengan Dispar juga, supaya masing-masing areal itu bisa diadakan sentra vaksinasi secara merata. Jadi tidak cuma di sini saja, tetapi sampai yang ke pelosok-pelosok supaya bisa terjangkau. Jadi nggak mesti naik motor jauh dari Gunung Kidul berangkat ke Jogja gitu loh, tapi di Gunung Kidul juga ada. Nanti kalau misalnya vaksinnya ada di Jogja kan nggak mesti harus dari pantai yang selatan ini harus dilaju, nanti tensinya naik lagi. Udah kecapean dulu gitu ya. Jadi nanti kita pasti akan ada di tempat-tempat yang tersebar. Iya, jadi memang kedepannya nanti juga Bobers dan juga Tribuners juga bisa menilik daya tarik wisata yang mungkin selama ini kita juga tidak bisa kunjungi begitu ya. Baik. Ya, tentunya dengan prokes yang ketat sekali. Betul, baik. Nah, Pak Singgi, kalau vaksinasi di daya tarik wisata, itu awalnya apakah hanya khusus untuk pelaku wisata dan keluarganya, atau juga sudah bisa untuk umum, misalnya Wijil misalnya belum vaksin gitu. Wijil dari Sagan, Jogja gitu kan. Kemudian, aduh kok itu Pak Singgi kok bikin acaranya kok di Mangunan ya, pengen ikut, boleh nggak Pak itu seperti itu? Ya, yang pertama pada tahap awal dulu memang untuk pelaku pariwisata, karena ini adalah bagian dalam rangka untuk menyiapkan pariwisata DIY untuk siap untuk menerima kunjungan itu sendiri, agar pengelola maupun wisatawannya sama-sama merasa nyaman, merasa aman, merasa sehat ya, karena sudah divaksin.
Tetapi di perkembangan berikutnya, kemudian kita berpikir kalau cuman pengelolanya atau pelaku pariwisatanya lah nanti mereka pulang ke keluarga atau keluarganya dari mana ketemu di rumah, kemudian ini tidak merasa safe semua karena ada satu yang sudah divaksin tapi yang lainnya belum. Maka kemudian kita memperluas lagi untuk kemudian keluarga dan masyarakat di sekitar destinasi juga kita lakukan vaksinasi. Sehingga pertama adalah pelaku, kemudian kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah masyarakat setempat. Betul. Seperti Jadi itu. akan meluas dan menyeluruh juga Ya, begitu ya. betul. Karena Ya. pelaku wisata kan kita juga bicara pelaku wisata ada banyak sekali ya, ada penyedia Betul. jasa wisata, Ya, UMKM, pedagang kuliner, yang ada iya. di situ, ya ini bagian yang juga menjadi sasaran kami. Karena sekarang ini kan parekraf, jadi Iya. pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini teman-teman musisi itu juga menjadi bagian dari sasaran kami. Iya, baik. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Singgi, di Jogja sendiri selain tadi 2 yang sudah disebutkan oleh Bu Indah, sebenarnya sudah dilakukan di mana saja dan yang paling dekat mungkin akan dilakukan di mana, Pak? Iya, hari ini kita melakukan vaksin wisata yang ke-21. Ke-21, boleh tepuk tangannya virtual ini. Luar biasa sekali Jadi ya. tadi pagi saya membuka untuk layanan vaksinasi di Gua Selarong di Kabupaten Bantul. Ini sasarannya kita targetkan 650 ya. Yang hadir tadi 560, jadi kayak dibolak-balik gitu angkanya. 560. Luar biasa tadi antusiasmenya, 7:30 sudah mulai. Dan kita mengenalkan destinasi Gua Selarong yang brandingnya adalah Pangeran Diponegoro gitu ya. Itu di sana luar biasa tadi jam 7:30, jam 8 sudah mulai antri. Nah, tempat yang lain seperti Taman Tebing Breksi itu beberapa waktu yang lalu, OB Lake Hill yang ada di atasnya HH Skyview, Ya. kemudian pantai di Ngobaran di Gunung Kidul itu ada beberapa pantai yang sudah dipakai. Kemudian tempat ini Oh iya, betul. belum SKE lama juga. SKE, kemudian di Kaliurang kemarin juga 2 hari kemarin di Kaliurang beberapa waktu yang lalu. Kemudian beberapa lokasi lain Pinusari yang tadi disampaikan Bu Indah, Ngingrong ya. Ya. Kemudian minggu berikutnya untuk dosis 2 di Pinusari dan di Ngingrong. Kemudian tanggal 28 kita bergerak ke Kulon Progo, Bu Indah, di Kopi Karjanji. Itu kan juga tempat yang sangat indah ya. Indah dan fenomenal ya. Punyanya Bu Indah mungkin ya. Di sana itu target kita 500 pelaku pariwisata dan keluarganya. Kemudian juga ini kita rencanakan di tanggal 30 ini juga ada lagi tempat mais di Gedung Wanita. Ya. Ini untuk pelaku industri, ini sasarannya 3.000. Oh. Jadi 3 hari masing-masing 1.000. Nah, untuk dosis 2 nanti kita ambil di Hotel Said. Dia juga punya ruang terbuka, sehingga kita memilih tempat-tempat yang memang terbuka supaya mengurangi resiko ya. Betul. Mengurangi resiko. Betul. Kita juga ini sekarang di tempat yang terbuka juga ya Pak ya. Bisa melihat suasana, kita ngelihat ternyata Sindokusuma Edupark sekarang keadaannya seperti ini. Masih tetap indah juga. Ada wahana, mungkin Pak Singgi sama Bu Indah habis ini kita naik bom-bom kar bersama balapan. Barangkali kita melepas penat juga begitu. Betul. Iya. Nah, kemudian nih Bu Indah, melihat kemudian proses vaksinasi dari Pak Singgi juga menyampaikan sudah 21, jadi memang sangat cepat ya, harus bergerak cepat kita. Apa yang Bu Indah lihat, korelasi apa Bu dengan adanya vaksinasi di tempat wisata dengan kemudian pemulihan ekonomi dan wisata? Ibu melihatnya seperti apa? Monggo. Jadi ini sebetulnya gini, ini agak sedikit balap-balapan ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke herd immunity yang merata, vaksin yang merata, sehingga ketika perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah yang sudah divaksinasi itu bisa lebih membaik ya, lebih membesar. Nah, inilah yang kita lihat, kita sekarang sedang ngejar ke sana.
Nanti insya Allah bulan depan kita ada vaksinasi kerjasama lagi, dapat di 5.000 vaksin yang sudah disiapkan oleh Dinkes untuk kita. Ini yang barangkali bisa masuk ke keluarga Ekraf ya, keluarga Parekraf. Nanti kalau banyak juga sih di antara keluarga tersebut yang umurnya 12 sampai 17. Mbak Wijil mungkin masuk di dalam Saya masih, kategori saya masih anak-anak ini nampaknya ini masih 17. Teenager ini. masih teenager. Itu nanti jadi kalau sudah kelihatan ya tambah banyak, pasti nanti ada penurunan zona ya. Jadi Iya. zonanya nggak merah lagi lah, insya Allah segera kita menuju ke arah ke hijau, sehingga dengan arahnya sudah ke arah ke hijau itu kan pasti ada pembukaan-pembukaan. Iya. Walaupun terbatas, tapi kan pembukaan-pembukaan dari destinasi maupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang lainnya, sehingga pasti ada pertumbuhan ekonomi yang akan berjalan di situ. Betul. Jadi ini memang dari jauh ini kita harus gerakan dari semuanya supaya nanti goalnya sama. Iya. Kita pertumbuhan menggeliat semua kegiatan, maka pertumbuhan perekonomiannya akan bergerak lagi. Iya betul, itu semoga ya, amin ya, kita Amin, segera amin. menuju ke situ dan sampai di titik itu, karena 2 tahun rasanya waktu yang sudah sangat lama ya. Banget Sudah, itu. betul ya, betul. Kita berdiam diri, kemudian kita galau, kita sedih, tapi ya alhamdulillah kita sekarang sudah bisa bertemu walaupun dengan prokes yang sangat ketat begitu. Nah, Pak Singgih, ketika kemudian vaksinasi sudah mencapai target gitu ya, sudah menyeluruh katakanlah, apakah kemudian nanti mungkin akan prokesnya bisa berubah, atau mungkin kalau sekarang kan kalau kita lihat ya Pak ya, mau masuk kemana harus ada vaksinasi Ya. bukti gitu. Apakah mungkin akan mengarah ke seperti itu atau bagaimana Pak Ya, Singgih? tentu ini disambut baik kalau kemudian syarat vaksinasi dipakai sebagai syarat untuk aktivitas yang lain ya. Ini saya kira tujuannya adalah mendorong masyarakat itu untuk melakukan vaksinasi, karena ini kalau kita vaksin itu tentu akan memproteksi diri dan orang lain ya, diri sendiri dan orang lain, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah ini tentu disambut baik. Tentu di sektor pariwisata juga sekarang ini sudah memberlakukan itu. Di teman-teman di industri perhotelan sudah melakukan itu. Iya. Jadi pagi saya ketemu teman-teman dari Jakarta yang menginap di salah satu hotel di Jogja. Saya tanya apakah persyaratan sertifikat vaksin ini juga ditanyakan. Iya. Jadi sudah mulai. Jadi di hotel saya kira sudah menjadi persyaratan untuk menginap di hotel. Nah, kalau kemudian itu nanti kebijakan dari pemerintah itu mengarah ke sana, tentu kita juga harus menyesuaikan. Bahkan di aplikasi kami, di aplikasi Visiting Jogja, kami juga sudah masukkan persyaratan sertifikat vaksin itu, ya, itu menjadi syarat. Tetapi kami masih menunggu, apakah menunggu arahan dari pimpinan, apakah nanti menjadi syarat mutlak atau kita memberikan apresiasi terhadap wisatawan yang datang dan sudah bisa menunjukkan vaksin, umpamanya dengan mengurangi harga tiket masuk, umpamanya kita berikan diskon. Iya. Kan kalau nanti kalau disamakan yang sudah vaksin sama yang belum, nanti kan tidak ada tidak ada apresiasi dari kita. Maka kemudian kita bedakan apakah kemudian potongan 25% atau 50%. Nanti yang 50% atau 25% nanti pemerintah yang memberikan. Untuk nggenepi tadi, Betul. jangan sampai destinasi dapatkan hanya separuh, Iya, kan kasihan nangis juga. lagi gitu, Nangis lagi. Habis tutup 2 bulan nanti buka baru sehari 2 hari sudah dipotong lagi, jadi kita penuhi. Nah kan Iya. ada Bu Indah juga yang bisa nanti membantu. Wah, ini udah langsung di meja kota ini langsung ditantang sama Pak Singgih ini. Insya Allah. Wah, langsung dijawab loh Pak ini loh Pak. jadi model-model seperti itu, gimmick-gimmick seperti itu harus kita lakukan untuk mendorong masyarakat supaya segera melakukan vaksinasi. Toh sekarang sentra vaksin juga banyak. Tadi siang juga barusan rapat dengan Dinas Kesehatan, dengan stakeholder pariwisata untuk bisa membantu. Ada berapa ribu Bu tadi? Tadi ya untuk yang sampai kita pertengahan September itu 3.000,
terus 10.000, 30.000. 30.000. 30.000 untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 September itu ada 30.000 vaksin Iya. yang ada di JEC nanti. Nah, itu sebelumnya ada GIPI 3.000 ya. 3.000. Terus nanti kita 5.000. Masih 5.000. Jadi apa tuh namanya, memang banyak banget. Jadi tolong nanti bisa kepada para pemirsa juga bisa menginfokan bahwa kita ada kegiatan vaksinasi pertama ya, vaksinasi pertama. Jadi Dosis nanti 1. insya Allah 28 hari lagi ada yang tahap kedua. Dan yang ada yang kalau yang AstraZeneca kan 3 bulan, kalau yang Sinovac 1 bulan. Jadi itu ada 2 macam. Jadi nanti tinggal bisa pilih. Sekarang boleh memilih. Boleh memilih ya. Iya. Jadi mau yang tanggalnya cocok. Yang penting tanggalnya cocok divaksin untuk pertama dan yang kedua. Dan ketersediaannya juga begitu ya. Iya. Baik. Nah, Bu Indah, dukungan dari BOB kemudian dengan adanya vaksinasi di daya tarik wisata tadi juga sudah langsung wah ditodong nih sama Pak Singgih gitu kan. Bisa membantu nggak nanti kalau misalnya ada mungkin hal-hal yang memang dibutuhkan? Mungkin kalau dari Bu Indah dari BOB sendiri, dukungan kedepannya akan seperti apa Bu untuk proses vaksinasi sendiri? Seperti biasa sih kalau sama Pak Singgih ini sudah sangat biasa kita sama-sama kalau mau saling ngeresulo ya sama-sama ngeresulo gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa saling membantu, alhamdulillah bisa saling membantu. Kalau sampai tidak bisa membantu, kami carikan lagi. Kami carikan lagi gimana caranya untuk bisa membantu. Dan itu memang tugas kita. Jadi ini kayak sekarang ini kita ada stakeholder yang bisa membantu. Ayo kita geret-geret supaya bisa membantu Pak Singgih untuk bisa terus mengajak semua bisa divaksin. Dan itulah tugas kita. Baik. Nah, pemirsa, ini di sore hari ini kebetulan karena jadwal Bu Indah ini juga sangat padat sekali. Jadi Bu Indah juga nampaknya harus berpindah ke lokasi yang lain. Tapi sebelum Bu Indah berpindah, Bu, saya boleh mungkin disampaikan kepada Bobers dan juga Tribuners yang ada di rumah, barangkali mungkin yang masih takut divaksin, masih tidak percaya untuk divaksin, apa Bu yang mungkin yang mau disampaikan supaya geliat pariwisata kita juga semakin baik, semakin pulih. Monggo Bu Indah. Iya, terima kasih sekali jadi kepada para pendengar semuanya. Nanti jangan bober sama Tribuners saja, juga pasukannya Pak Singgih. Apa Pak namanya Pak? Sobat Visiting Jogja. Sobat Visiting Jogja. Iya, itu harus masuk juga itu di sana, Sobat Visiting Jogja. Jadi saya berharap supaya kami berharap supaya orang jangan takut untuk divaksin karena insya Allah aman. Dan ini kan tentu sudah melalui satu penelitian, sudah melalui prosedur-prosedur yang sangat ketat. Jadi mari kita segera sukseskan kegiatan vaksinasi ini dimanapun. Sekarang sudah banyak sekali sentra vaksinasi. Ayo kita sukseskan supaya nanti kita sampai herd immunity-nya bisa membaik. Jumlah yang divaksin dibandingkan dengan jumlah penduduknya bisa mendekati sama gitu ya, supaya kita targetnya kan sampai hampir 100% tentunya ya. Itu jadi kalau ada yang belum divaksin, ayo sama-sama daftar. Kita punya tempat pendaftaran yang sangat dimudahkan, baik melalui aplikasi maupun daftar langsung. Jadi nanti di setiap kegiatan vaksinasi ada juga yang walk-in guest-nya ke situ, tetapi cuman 1 hari cuman dibatasi. Jadi misalnya 1 hari ada 4.000 ya, nanti yang di JEC itu ada 4.000 vaksin yang 1 hari akan dilakukan. Pasti ada sekitar 200-an yang bisa mendadak ya. Terus kalau misalnya ada yang belum bisa daftar melalui aplikasi, tolong nanti dibantu. Nanti ada sentra-sentra bantuan untuk bisa mendaftar dengan sangat mudah. Jadi ayo mari sama-sama kita segera vaksin. Tetap mohon kepada Allah untuk bisa dilindungi, vaksin bisa berjalan dengan baik dan insya Allah pertumbuhan zona merah menjadi zona hijau dan pariwisata bisa berjalan kembali, aircraft juga bisa berjalan sendiri kembali dan perekonomian bisa tumbuh kembali. Kira-kira seperti itu. Jaga kesehatan, jaga prokes, minum vitamin banyak-banyak, berjemur dan happy betul. harus happy itu juga pasti doa-doa yang ingin disampaikan oleh Bobers, Tribuners dan juga Sobat Visiting Jogja kepada Arjuna dan juga Sri Kandi kita ya. Betul, harus sehat, harus bahagia ya karena memang banyak sekali yang harus diselesaikan dan dipikirkan. Baik, terima kasih Bu Indah, selamat melanjutkan kegiatan yang lain. Baik, Bobers, Tribuners dan juga Sobat Visiting Jogja yang masih bersama dengan Wijil di sore hari ini.
Sekarang Ujil sudah pindah formasi, ya, tetap tepat berhadapan dengan Pak Ya, Singgih ya Pak betul. ya. Baru saja kita sudah ditinggal oleh Sri Bu Kandi Indah. kita ya, oleh Bu Indah, karena memang harus ada tanggung jawab lain yang harus diselesaikan. Pak Singgih, tadi saya melihat TVC yang baru saja, saya kok mengharu biru ya Pak ya, karena itu adalah kondisi sebelum ya kita Ya, kemudian harus pakai masker seperti ini. Melihat TVC tadi, bagaimana kita masih bisa tertawa ceria. Ini saya walaupun senyum juga nggak kelihatan nih, ya kan. Tapi kalau yang tadi kita ya semoga lah segera kita bisa kembali membuat tayangan, karena tadi juga ada Pak Singgih ya Pak di situ ya Ada, Pak. ada. Bagaimana kemudian transisi dari kita bisa berkunjung dengan bebas, dengan lepas, tapi kemudian saat ini Pak Singgih juga masih juga nih ada di tempat yang sama tapi sudah dengan momen yang berbeda. Nah, Pak Singgih, untuk capaian vaksinasi sendiri Pak, untuk kita kembali ke masa itu, sudah sejauh mana sih Pak capaiannya kalau boleh tahu? Ya, sampai hari ini tadi saya mendapatkan data dari Dinas Kesehatan, dan tentu ini juga bisa diakses oleh masyarakat luas di Peduli Lindungi ya. Untuk daerah istimewa Yogyakarta, capaian vaksinasi di dosis yang pertama itu hampir 50%, atau 48, sekian lah ya. Kemudian di dosis yang kedua ini 16, sekian, hampir 17. Kenapa kemudian ini rentangnya agak banyak gitu ya, 48 terus kemudian 16, karena memang antara vaksin ini kan berbeda-beda. Kalau kita bicara Sinovac maka 4 minggu jedanya untuk dosis 1, kemudian dilakukan dosis 2. Nah kalau kemudian AstraZeneca ini kan lebih dari itu, atau 3 bulan ya, sehingga ini agak terlalu lama. Tapi yang kemudian harus kita dorong memang tadi sebelum pindah tindak, tadi kan ada beberapa program yang nanti, sekarang dan nantinya itu menghabiskan bulan Agustus sampai dengan awal September ini cukup banyak yang melakukan. TNI Polri juga turun tangan dengan dosis yang mereka bisa dapatkan secara khusus. Kalau TNI Polri bisa vaksin dan tenaga nakesnya. Ya, kemudian ada juga dari Bu Indah kemarin dapat 5.000. Kemudian dari salah satu stakeholder kami itu juga kemarin tadi siang mengabarkan dia dapat 30.000. Saya kira ini kesempatan yang cukup bagus, sehingga kita berharap kita akan membuka poin vaksinasi yang lebih banyak, sehingga masyarakat akan dimudahkan mendapatkan vaksin. Jadi jangan sampai kemudian mau vaksin aja ngantrinya harus panjang. Atau kalau mau vaksin aja harus menempuh jarak yang berpuluh-puluh kilometer umpamanya. Makanya kemudian ada konsep kita mendekatkan tempat vaksin ini, di mana masyarakat di situ banyak yang belum, kita datang di situ dengan tenaga nakesnya. Tentu saya tidak sendiri karena berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Kalau kita bicara industri pariwisata, kita bekerja sama dengan gabungan industri pariwisata yang di bawahnya ada 22 asosiasi. Tentu ini kolaborasi yang sangat bagus. Belum lagi kita kolaborasi dengan TNI Polri yang punya akses vaksin dan tenaga kesehatan. Betul, apalagi juga dengan BOB juga kan? Ya, BOB mitra yang paling dekat ya. Jadi tidak hanya vaksinasi, tapi beberapa kegiatan seperti pendampingan desa wisata itu kita lakukan dengan BOB. Pembuatan pola perjalanan wisata antara DIY dan Jawa Tengah, yang mempersatukan adalah Badan Otorita. Baik. Nah, karena dari data tersebut memang ada rentang yang agak jauh, tapi juga dengan memang waktunya memang berbeda-beda ya untuk vaksinnya. Betul. Untuk vaksin pertama sudah mencapai hampir 50%. Berarti masih ada 50% lagi, sisanya yang masih tanda tanya ya, apakah mungkin ada berhalangan hadir, lain sebagainya, atau mungkin hal-hal yang kita tidak tahu. Nah, itu kendala dalam pelaksanaan vaksinasi terutama di daya tarik wisata itu seperti apa sih Pak? Apakah kemudian dengan wahana hijau masih ada yang aduh takut, gak mau stres gitu? Masih. Itu seperti apa Pak? Monggo. Ada rasa ketakutan, seperti kalau kita kemarin di Bantul di hutan pinus, itu targetnya 650. Kemudian yang hadir itu tidak mencapai 400. Saya tanya, kenapa itu loh Pak, masih ada orang yang masih percaya terhadap
tayangan yang ada di YouTube yang tidak mempercayai vaksin, tidak mempercayai apa itu namanya COVID itu sendiri. Padahal korbannya sudah banyak nih kok ya isih do percaya. Saya itu juga heran. Sampai lah piye kalau kita jemput atau gimana gitu ya. Kalau dipaksakan juga nggak ini ya, nggak elok juga. Tapi masih ada kelompok masyarakat atau 1-2 orang masyarakat yang masih seperti itu, sehingga betul harus kita lakukan cara-cara supaya mereka bisa tertarik atau bisa mau divaksin. Karena itu tadi fungsi vaksin itu kan untuk pertahanan diri dan orang lain. Betul. Sehingga kalau kemudian tidak divaksin itu juga akan membahayakan orang lain juga. Tingkat kematian akibat belum divaksin itu kan cukup tinggi. Jadi yang tervaksin itu pasti gejalanya akan semakin ringan. Bukan mengobati ya, vaksin bukan mengobati, tapi akan mengurangi gejala yang timbul dan bahkan 90 sekian persen itu terhindar dari kematian. Walaupun kematian itu di tangan Tuhan tentu saja. Tapi kan ikhtiar itu penting. Betul, itu yang harus kita lakukan. Karena kan mungkin bagi yang masih belum mau, ya kalau misalnya imunnya bagus, tapi bagaimana kalau keluarganya mungkin ada imunnya tidak bagus ya, malah menjadi carrier juga, itu juga bahaya. Karena cara kita saat ini, cara kita untuk menyayangi keluarga adalah tentu dengan divaksin juga, dengan mau kemudian mengikuti protokol yang ada juga. Makanya gini Mbak Mejil, ada kemarin kita lakukan paket. Jadi kalau pelaku pariwisata 1 itu bisa membawa 2 lansia. Jadi paket 1 get 2 atau 1 get 3 itu seperti itu. Jadi 1 pelaku bisa membawa orang tuanya atau tetangganya yang sudah lansia dibawa ke sentra vaksinasi. Waktu itu pernah kita sampaikan seperti itu. Supaya semakin meluas juga ya Pak ya? Betul, karena waktu itu fokusnya atau prioritasnya untuk lansia. Sehingga kita nggak mau kalah, putar otak dong, pelaku pariwisata, boleh dong pelaku pariwisata tapi bawa 2 lansia. Betul, karena memang semakin cepat kita mencapai herd immunity semakin baik juga ya. Nah, mungkin yang nggak percaya mungkin nanti bisa jadi volunteer di Dinas Pariwisata DIY Pak nanti. Harus itu. Nanti bagaimana kemudian merasakannya ya, mungkin yang belum pernah merasakan, karena kebetulan saya eskov Pak. Saya sarjana COVID juga gitu, saya prokesnya itu sangat ketat, kemudian juga tidak tahu juga datang dari mana, barangkali mungkin datangnya juga dari yang tidak percaya itu kemudian bebas berkeliaran, kita tidak pernah tahu ya, tapi ikhtiar vaksin itu perlu dilakukan teman-teman, sobat. Nah, upaya-upaya kita lakukan tentunya untuk meningkatkan semangat geliat pariwisata, seperti misalnya BOB dan juga Dinas Pariwisata. Saat ini kita kan di Sindukusuma Edu Park, sebelumnya juga di Omah Dhuwur, sebelumnya lagi juga berkolaborasi dengan pekerja seni yang lain, supaya masih ada kemungkinan nih berkegiatan. Upaya-upaya apa Pak kemudian yang lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY? Iya, selama pandemi ini memang pandemi yang 2021 ini paling berat. Betul. Selama pandemi ini. Kalau di awal pandemi 2020 kemarin kita masih bisa beraktivitas walaupun mungkin sizingnya menjadi kecil ya. Tetapi di PPKM darurat sampai dengan PPKM level 4 ini kan sama sekali tidak ada kegiatan. Maka kemudian yang kita lakukan adalah mempersiapkan segala sesuatunya nanti kalau kemudian PPKM ini dilonggarkan. Sebetulnya kita di akhir tahun kemarin sudah menyiapkan paket wisata sehat yang kita namai travel corridor domestik. Jadi ini paket wisata yang betul-betul secara profesional dihandle oleh ekosistem pariwisata. Kalau transportasinya juga dari Organda, kemudian itinerary-nya yang nyusun Asita, kemudian hotelnya dari anggota PHRI, pemandunya dari HPI, semua sudah tersertifikasi dengan baik. Nah ini syarat untuk masuk atau mendapatkan paket itu juga ada persyaratannya, harus ada harus ada screening COVID, sehingga dipastikan yang ikut paket itu mereka negatif semua. Jadi kami pemerintah memberikan layanan untuk free screening COVID. Kemudian paketnya tidak kemudian banyak pesertanya, tapi bisa couple, bisa honeymooner, bisa kemudian family, maksimal itu 10 sampai 15 orang. Sehingga betul-betul terhandle dengan baik. Ini yang kami persiapkan. Kemudian juga kita persiapkan ekosistem digitalnya, Visiting Jogja yang tadi saya sampaikan. Ini
bisa layanan unggulannya adalah untuk mereservasi kunjungan secara online, pembayaran secara cashless, kemudian juga mengetahui carrying capacity sebuah destinasi. Sehingga kalau di sana kapasitasnya 1.000, sekarang sudah ada 999, berarti sudah sangat penuh di sana, atau hampir penuh gitu ya. Saya sebaiknya mengalihkan kunjungannya ke destinasi di dekatnya dulu, menunggu kalau kemudian sudah berkurang, sehingga betul-betul protokol kesehatan kita mitigasi melalui teknologi itu. Iya betul. Juga ada diskon khusus tadi yang saya sampaikan. Ya, ini bagian dari kita menyiapkan segala sesuatunya, termasuk vaksinasi bagi pelaku pariwisata ini juga persiapan. Betul. Kalau sebelum pandemi mungkin kita terfokusnya pada kuantitas ya, pada angka. Berapa orang yang datang ke Jogja, berapa yang berkunjung ke destinasi tertentu. Tapi sekarang kemudian kita fokusnya adalah pada kualitas ya Pak ya. Kualitas. Bagaimana kemudian ini saatnya kita untuk menep dulu, rehat sejenak. Nampaknya memang kita harus, ya kalau misalnya mau diresulo gitu kan, nggak ada habisnya ya Pak ya. Betul kan? Iya, jadi kalau tiap hari saya itu dicurhati teman-teman pelaku pariwisata ya, sampai ibaratkan nafas itu sudah sampai di sini ya. Jadi nggak tega juga kalau kemudian kita melihat kondisi yang seperti ini berkepanjangan. Nah, saya berharap ini memang kemudian tidak berkepanjangan sehingga aktivitas kembali beraktivitas kembali. Iya betul. Jadi saatnya sekarang kita untuk ngiming-ngimingi ya Pak, ngiming-ngimingi mungkin wisatawan yang belum bisa datang masuk ke Jogja. Nah, kita promokan nih di media sosial masing-masing para pelaku wisata ya. Strategi promosi kita memang di media sosial sekarang ini ya. Ada film-film video pendek yang kita sampaikan, kemudian ada kita menyasar ke semua media sosial yang kita punya, dari mulai Instagram yang sekarang ada layanan barunya Reels itu menarik sekali, kemudian ada Twitter, ada TikTok ya, kemudian YouTube. Itu kita gunakan semua untuk memberikan brand awareness terhadap wisatawan yang sudah pernah maupun yang belum pernah berkunjung ke Jogja, sehingga mereka punya bayangan, oh Jogja seperti ini, nanti saya akan berkunjung setelah PPKM ini dilonggarkan dan sebagainya. Dia sudah punya sudah punya itinerary, kemudian nanti saya nginep di sini dan sebagainya. Betul, itu ya harapannya kedepannya seperti itu ya Pak ya. Iya, fungsi pemasaran sekarang kan seperti itu. Betul, jadi memang sudah soft selling juga nih kita bagaimana untuk datang ke Jogja. Nah Pak, terakhir Pak sebelum kita berpisah juga dengan Bobers, Tribuners dan juga Sobat Visiting Jogja. Di masa ini, di masa PPKM ini, kita mengupayakan vaksinasi bisa segera tersebar, dilakukan, memenuhi capaian. Apa Pak pesan-pesannya untuk para pelaku wisata Pak? Mungkin yang tadi disampaikan sudah nafasnya sudah hampir ini Pak, ini monggo Pak tetap berikan semangat. Bagi pelaku pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, mari kita tetap semangat, kita kobarkan harapan dan semangat itu supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Dan bagi para wisatawan yang sudah kangen, sudah kebelet ke Jogja, ya, sudah pengen menikmati indahnya pantai yang ada di sepanjang pantai selatan, bagi yang pengen merasakan dinginnya udara di Kaliurang sambil menikmati jatah tempenya, ya, bagi yang sudah kangen juga melihat event musik yang ada di destinasi wisata, tahan dulu. Bagi yang belum vaksin, segera vaksin. Dan kita semua harus tergerak untuk menciptakan Jogja supaya hijau kembali. Ini adalah targetnya. Apabila kemudian sudah hijau, sudah vaksin, maka semuanya akan kemudian bisa berjalan dengan baik. Aktivitas pariwisata pasti akan kemudian dijalankan kembali. Para wisatawan bisa mengunjungi semua destinasi yang ada di Jogja tanpa khawatir, karena protokol kesehatan yang ada di Jogja pasti akan kami laksanakan secara konsisten. Peranatan Anyar Pelesiran Jogja, aplikasi Visiting Jogja merupakan bagian dari kesiapan kita untuk menerima kembali kunjungan wisatawan. Yakin. Baik, matur nuwun. Terima kasih Pak Singgi sudah berkenan hadir di sini untuk kemudian juga bisa
mungkin menjawab apa kegelisahan para pelaku wisata. Kita tetap optimis, kita tetap yakin, kita hijaukan Jogja. Baik, matur nuwun Pak atas rawuhipun. Sama-sama, Mbak Wiji. Terima kasih. Nah, untuk tentunya Tribuners, Bobers dan juga Sobat Visiting Jogja, terima kasih juga sudah bersama dengan kami dengan ngobrol hangat seperti ini ya. Kita menambah imun kita. Jangan lupa untuk follow media sosial Tribun Jogja dan juga BO Borobudur. Jangan lupa di-subscribe untuk mengetahui kemudian informasi-informasi terbaru dan juga nantinya akan ada apa lagi nih selanjutnya yang dinantikan oleh Bobers, Tribuners dan juga Sobat Visiting Jogja. Dan akhirnya saya Wijil Ramadhani harus pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa.